Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ikhlas di channel Zero to One. Kali ini saya ingin membahas ya tentang sebuah video yang kebetulan saya di-mention atau di-tag di Facebook oleh teman saya. Sekaligus dia juga adalah seorang anggota tim saya dulu, sewaktu masih bekerja di perusahaan pialang. Nah, coba kita lihat videonya ya. Nah, ini nih, jadi video ini adalah videonya dari nasabah Solid Gold berjangka yang lagi ngamuk, marah, dan datang ke kantor Solid Gold. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya, saya pause dulu sebentar. Jadi kantornya itu memang dijaga sama polisi dan tentara juga. Apa ya? Kalau saya bilang sih sebenarnya full karena sebenarnya mungkin nasabah tidak membaca aturan yang ada di buku perjanjian yang sudah ditandatangani bersama oleh pihak dari nasabah bersama dengan wakil pialang berjangkanya. Jadi mungkin kalau saya lihat di sini hampir sama lah kasusnya seperti yang dulu-dulu juga. Jadi banyak nasabah yang komplain karena duitnya habis, karena mereka rugi, ke wakil pialang berjangkanya, bisa ke brokernya juga, dan datang ke kantor. Nah, sebenarnya kalau saya lihat sudah sering sih kasus seperti ini, sudah sering. Bahkan dulu ada bahkan yang untungnya bukan saya, tapi teman yang di lain tim itu sampai pernah hampir ditembak pistol oleh nasabahnya. Nah, ini kasus seperti ini sudah biasa terjadi di perusahaan pialang dan rata-rata dan hampir semua itu memang problemnya adalah kurangnya komunikasi sebenarnya. Kurangnya komunikasi dari broker yang marketing pertama kali menghubungi nasabah tersebut dan wakil pialang berjangkanya. Begitu. Jadi sebenarnya semua resiko itu sudah tertuang di buku perjanjian ya, dan apa ya? Sebenarnya sudah dijelaskan juga di melalui buku perjanjian tersebut dan direkam. Sebenarnya mekanisme dari wakil pialang berjangka itu memang setiap kali ada pertemuan dengan nasabah itu harus direkam dengan voice, apalagi ketika menandatangani surat perjanjian, buku perjanjian antara wakil pialang berjangka bersama dengan nasabah. Nah, itu yang saya bilang mungkin ya, nasabahnya tidak membaca secara jelas isi buku perjanjiannya, atau bisa juga broker juga tidak menjelaskan secara detail bagaimana isi buku perjanjian tersebut dan tidak menjelaskan detail bagaimana tentang resiko kerugian yang bisa dialami oleh nasabah seperti itu. Jadi kasus seperti itu sudah banyak dan memang seharusnya seorang broker itu bisa menjelaskan secara detail tentang semua risiko yang bisa kemungkinan terjadi di account trading dari nasabah tersebut, kayak gitu. Jadi coba kita lanjut lagi ya, lihat. Nah, ini terlihat dua nasabah yang lagi komplain, satunya rugi 1,7 M kalau nggak salah, dan satunya lagi tuh mengalami kerugian sekitar 600 juta. Sepertinya gimana ya? Kalau dari dulu, kalau saya waktu masih bekerja di PT Equity World Futures itu semuanya kita tercatat di buku perjanjian, dan ketika buku nasabah pun ketika menandatangani buku perjanjian pun itu masih direkam voice-nya. Bahkan kita juga ada SOP, yaitu ketika kita menelpon nasabah
kan kita ada kewajiban untuk menelpon nasabah, menghubungi nasabah itu dari nomor kantor setiap sebulan sekali. Nah itu ketika kita menelpon itu pun memang dari kantor itu melakukan record atau melakukan perekaman pembicaraan yang kita lakukan terhadap nasabah di kantor tersebut. Nah sebenarnya di sini mungkin kalau saya bilang ada oknum brokernya yang mungkin memang lagi nakal banget ya. Jadi dia memang ngejar target lot karena kan sistem komisi yang ada di pialang itu kan berdasarkan transaksi berapa lot. Nah itu mungkin kalau saya bisa bilang brokernya memang ngejar itu tadi, ngejar transaksi. Jadi untuk biar dia bisa dapat komisi banyak, dia harus bertransaksi dengan kuota lot sebanyak mungkin kayak gitu. Jadi dia bisa seperti itu kasusnya juga, atau bisa juga nasabah juga ada yang bertransaksi sendiri tapi transaksinya ugal-ugalan tanpa dibarengi dengan edukasi yang baik mengenai masalah market. Nah ketika nasabah rugi, bisa juga nasabah tersebut komplain ke perusahaan dan ke brokernya juga, jadi tidak mau disalahkan. Itu lumrah seperti itu di kasus yang seperti itu terjadi, itu sangat lumrah kayak gitu. Nah kebetulan perusahaan pialang ini bukan apalagi Solid Group ya, itu punya banyak brand pialang, dan memang itu sangat strict peraturannya. Jadi semua kegiatan yang ada berhubungan dengan nasabah itu harus dijelaskan, karena memang itu sudah kewajiban kewajiban broker dan kewajiban wakil pialang berjangka ya, kewajiban WPB-nya. Jadi harus menjelaskan semua resiko. Sebenarnya broker pun tidak boleh bertransaksi, karena yang berhak bertransaksi itu atau berhak ngeklik trade itu tadi itu di komputer adalah di akun tradingnya si nasabah, itu hanya nasabah sendiri. Jikalaupun broker ingin bertransaksi harus minta izin dan mendapatkan izin secara tertulis, dan ada buktinya kalau broker itu mendapatkan izin untuk transaksi. Nah di sini permasalahannya. Jadi mungkin brokernya juga, oknum brokernya itu tidak minta izin ketika transaksi ya, sehingga dia ngejar lot bagaimana caranya biar transaksinya banyak dan bisa menghasilkan komisi yang banyak juga. Itu yang tidak baik kayak gitu. Jadi saran saya kepada semua teman-teman, jika ingin ikut trading di sebuah perusahaan pialang, alangkah lebih baik kalian harus siapkan itu pertama mental, kedua itu ketahui resikonya, karena tidak ada yang tidak berisiko di Indonesia, semuanya punya resiko. Kita usaha pun, berbisnis offline pun atau berbisnis konvensional pun, semuanya ada risiko yang datang, dan kita juga harus waspada dari godaan oknum-oknum broker yang terkutuk. Jadi oknum-oknum broker yang tidak menjelaskan resiko, oknum broker yang hanya kerjanya itu ngompor-ngompor nasabah biar transaksi kayak gitu. Jadi karena semakin kalau di bidang ini, kalau pengalaman saya, semakin kita serakah itu semakin cepat kita bangkrutnya kayak gitu. Jadi kita main pelan-pelan aja, yang penting kita bisa aman kayak gitu. Oke, itu dulu video dari saya, semoga bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan di posting di kolom komentar. Saya tidak mau menonton videonya ini sampai habis karena lumayan juga, ini sekitar 3 menit, karena saya tahu bakalan seperti apa ending videonya seperti ini. Karena kasus-kasus seperti ini sudah banyak, sudah sering juga saya alami di kantor, dan banyak memang yang komplain karena memang dimulai dari kurangnya komunikasi dan ketidakjujuran oknum brokernya sendiri yang tidak memberikan informasi secara lugas kepada nasabah. Karena di pikiran mereka yang penting karena di pikiran mereka itu yang penting broker closing dapat margin. Nah itu salah. Nah saya pun pribadi keluar dari bisnis pialang ini karena banyak nasabah saya yang rugi, jadi saya punya beban mental di situ, dan saya tidak bisa menanggung beban mental sebesar itu. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar gitu.
Oke teman-teman, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.